warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami dalam program Kampungku edisi bulan Ramadan. Tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menjanjikan berbagai macam informasi yang menarik dan juga unik dari daerah-daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Betul, dan tentunya untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah, Della, kalau sekarang ini kan biasanya bulan Ramadan itu selain momennya berkumpul bersama keluarga, pastinya masyarakat sangat excited apalagi mendekati jam-jam buka puasa itu untuk membeli takjil. Iya, nah bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang terbaik untuk kita menunaikan ibadah. Namun hal ini juga dijadikan masyarakat jalan lain untuk mencari rezeki nih Yohan. Karena momen ini momen yang sangat bahagia untuk kita, apalagi kan masyarakat mencari makanan-makanan yang hanya bisa dijumpai ketika bulan Ramadan. Ya, salah satunya di Kecamatan Sako ini ada Pasar Beduk. Nah, kalau Pasar Beduk itu tentunya menjual berbagai macam makanan seperti buah-buahan ya, es buah, sop buah, terus juga lauk pauk. Jadi untuk masyarakat di rumah mungkin yang pengen buka puasa tapi kayaknya males masak hari ini, bisa langsung mengunjungi Pasar Beduk yang ada di Kecamatan Sako. Banyak penasaran bagaimana sih suasana Pasar Beduk di kala sore hari tentunya mendekati buka puasa? Ini dia untuk Anda. Bulan Ramadan bukan hanya menjadi waktu terbaik untuk beribadah. Di bulan suci ini juga dimanfaatkan warga untuk mengais rezeki. Lihat saja, di beberapa kawasan di Kota Palembang terlihat menjamurnya para pedagang takjil dadakan atau pasar beduk. Pasar beduk di Kecamatan Sako telah ada sejak puluhan tahun lalu, tepatnya di areal pasar satelit. Para pedagang menawarkan sejumlah menu, mulai dari lauk pauk hingga beragam takjil untuk berbuka puasa. Biasanya warga akan berburu takjil ini sore hari atau mendekati waktu buka puasa. Pada waktu ini terlihat aktivitas warga memadati pasar beduk untuk mencari takjil. Beragam penganan ditawarkan tergantung selera pembeli. Biasanya yang selalu menjadi incaran adalah makanan khas Palembang seperti laksan, burgo hingga pempek. Tidak hanya kudapan khas Palembang, pedagang di Pasar Beduk Kecamatan Sako pun juga menyediakan sayur dan lauk pauk bagi para warga yang tidak sempat memasak untuk berbuka puasa di rumah. Pasar Beduk ini sangat membantu Mbak ya di saat bulan puasa ini. Soalnya ini kan untuk mencari takjil dengan mudah dan penuh lengkap lah. 1 tahun, dan Pasar Beduk ini juga 1 tahun sekali adanya di daerah sini. Mbak aslinya orang mana, Mbak? Asli sini, Perumnas Sako. Iya. Tadi beli apa aja, Mbak? Tadi beli nasi bakar sama laksan, burgo, makanan khas Palembang aja, Mbak. Pengennya gimana, Mbak? Kedepannya dalam bulan suci Ramadan? Kedepannya itu mungkin lebih berkembang lagi, lebih Ada terus ya pasar? iya, ada terus di setiap bulan Ramadan. Tidak hanya warga dari Kecamatan Sako, Pasar Beduk ini juga didatangi dari berbagai penjuru di Kota Palembang sebagai tempat wisata kuliner sambil menunggu waktu berbuka.
Bagi warga Kecamatan Sako, Pasar Beduk ini tak hanya sekedar belanja makanan dan minuman untuk berbuka, melainkan juga terdapat nilai silaturahmi antar sesama ketika bertemu di pasar. Selain itu, dengan adanya Pasar Beduk dapat menjadi wadah pelestarian aneka penganan tradisional khas Palembang yang mulai tergerus seiring perkembangan zaman. Waduh, kalau ngelihat tadi ada es buah di sore-sore hari kayak gini nih rasanya, aduh nggak sabar untuk cepet-cepet buka puasa ya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, tadi kan kita udah ngelihat sop buah. Itu biasanya kalau misalnya di sop buah itu ada namanya kolang-kaling. Iya, betul. Nah, kalau misalnya Della sendiri pasti itu yang paling dicari ya kalau mau beli. Kolang-kaling itu menjadi salah satu komponen yang favorit di dessert, apalagi kan di bulan puasa ini kita butuh yang segar-segar nih apalagi lagi untuk buka haus, puasa. kan? Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih Yon udah pernah belum nih ke Muratara? Belum pernah nih Del, emang di sana ada apa? Nah, di Muratara ini ada kampung yang namanya cukup unik nih. Itu ada KBM, itu Kampung Belum Merdema. Kenapa itu dikatakan belum merdeka? Nah, di sini itu ada aktivitas warganya, di mana warga ini mengolah kembali buah aren ini menjadi kolang-kaling. Dimana seperti yang tahu nih Yon ya, kolang-kaling ini biasanya kita olah kembali menjadi suatu kudapan yang enak dan juga segar banget. Betul, dan selain lezat ya, kolang-kaling juga mengandung banyak sekali manfaat. Salah satunya terdapat vitamin ya. Iya. Nah, dibanding kita penasaran nih ya, biasanya kalau kita beli itu gimana sih cara pembuatan kolang-kaling? Langsung aja kita tunjukin yuk ke pemirsa di rumah. Ini dia liputannya untuk Anda. Kampung KBM atau Kampung Belum Merdeka berada di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Sebagai gerbang menuju Kecamatan Karangdapu dan Kecamatan Rawas Ilir, sehingga menjadikan kampung ini sebagai lokasi transit bagi warga. Potensi yang dimiliki desa KBM ini sebagai lokasi transit ketika menuju ke Kecamatan Karangdapo dan Rawas Ilir. Warga memanfaatkan peluang ini dengan mengelola buah nau untuk dijadikan kolang-kaling hingga mendulang pundi-pundi rupiah. Sebagai lokasi transit bagi warga yang ingin pergi dan pulang ke desa, baik dari luar daerah maupun dari dalam daerah. Sangatlah tepat mendorong Agustina, warga kampung KBM, memanfaatkan peluang ini dengan pasalnya, buah dari pohon aren tersebut kerap digandrungi pembeli, terlebih di saat bulan Ramadan. Makanan kenyal dan berwarna bening ini, selain memiliki rasa yang menyegarkan, buah khas di bulan Ramadan ini juga dapat diolah dalam bentuk kolak maupun es buah. Untuk jualan eceran-eceran bae. Ngecer dewe ya. Yo. Kadang ada yang dari dusun lain tuh kan, dari Mandiangin, dari daerah sana tuh kan beli ke sini. Oh, langsung ke sini deh. Yo, langsung ke sini. Sehari habis berapa? Tergantung juga, kalau ada yang mesan nyampe 20 kilo, kadang kan nyampe 50 kilo. Dalam sehari. Rata-rata 20-an. Iya, rata-rata 20-an lah. Dalam pengelolaannya, buah ini terlebih dahulu harus direbus selama kurun waktu 2 jam. Kemudian dilakukan pemotongan dan pemisahan antara kulit dan isi. Setelah diproses dan diolah, kolang-kaling ini dibanderol dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Namun bagi yang mengambil dalam jumlah besar, per kilogramnya dibanderol Rp12.000.
Dalam memasarkan produk, dirinya hanya cukup menjajakan di depan rumah. Nyari ke dusun-dusun Maur, ya pernah membengen rupit. Keliling Bu ya? Keliling. Ada batang pelangkaleng kan di rupit sini lah ada juga. Bukan ada kebun deh. Bukan, ada. Beli juga bisa. Kalau kita beli dengan warga tani gimana? Harganya 10.000 satu tandan. Satu tandan. Dalam satu tandan tuh cuma dapat 3,5 kilo, 4 kilo. Sekitar itu lagi. Satu tandan. Dalam seharinya tidak tertentu. Kadang tuh nyampe 10 kilo, 20 kilo. Menurut Agustina, usaha kolang-kaling sejatinya telah lama dilakoni, bahkan sejak 4 tahun terakhir. Sementara untuk buah diperoleh dari desa-desa tetangga dalam Kecamatan Rupit maupun Kecamatan Karangdapu. Dari Muratara, Leo Mura, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Wah, ternyata bentuk dari kolang-kaling itu sendiri seperti buah kelapa ya. Iya, namun lebih kecil dan pohonnya juga menyerupai Mirip-mirip. pohon kelapa. Nah, Yon, setelah ini kita masih akan menyajikan berbagai macam informasi menarik lainnya. Namun setelah jeda berikut ini tetap bersama kami dalam program Kampungku. Kampungku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa daerah Sumatera Selatan ini memiliki kerajinan tangan yang khas, salah satunya adalah songket. Namun songket ini bukan berasal dari kota Palembang saja, tapi juga seperti yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini terdapat songket yang sangat terkenal, yaitu songket Biduk Perahu Kajang. Tenun songket sebagai salah satu warisan lokal yang patut dibanggakan ini. Betul. Dan juga sangat mewah dan juga indah. Mungkin pemirsa di rumah penasaran nih gimana sih cara buat songket ini khas dari Kabupaten Oki. Inilah liputan dari Kabupaten Oki untuk Anda. Suasana pedesaan masih sangat terasa jika kita datang ke Desa Pematang Buluran, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Hanya memiliki 200 kepala keluarga, desa ini merupakan desa swasembada yang mempunyai komoditi utama yakni padi. Namun siapa sangka di desa ini terdapat potensi lain yang dikembangkan oleh warga. Ya, di desa ini sebagian besar warganya merupakan pengrajin songket. Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan kain songket? Salah satu kain khas dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan ternyata di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki kekhasan kain songketnya masing-masing. Seperti salah satunya di Desa Pematang Buluran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini kain songketnya memiliki motif yang disebut dengan perahu kajang. Seperti apa produksinya? Kita saksikan dalam Kampungku. Seperti yang kita tahu, Sumatera Selatan memang terkenal dengan kearifan lokal dan ragam budayanya. Salah satu warisan kearifan lokal dari Sumatera Selatan adalah kain tenun songket. Namun ternyata kain tenun songket ini memiliki motif yang beragam di setiap kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya motif songket Biduk Perahu Kajang dari Kabupaten Oki yang rata-rata diproduksi oleh para pengrajin dari Desa Pematang Buluran, Kecamatan Sirah, Pulau Padang. Yang itu biasa.
Biduk perahu kajang yang digunakan sebagai motif songket Kabupaten Oki ini merupakan alat transportasi rakyat yang digunakan warga Oki sejak zaman Kerajaan Sriwijaya yang kini menjadi ikon dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk pengrajin, karena di sini sangat potensi sekali, khususnya di daerah Desa Patang Buluran dan Dusun Pematang Maya. Nah, di sini kaum ibu-ibunya, terutama yang remaja, sangat mereka antusias untuk mengerjakan songket ini. Nah, saya berharap kepada pemerintah untuk mempromosikan lebih banyak lagi supaya songket ini lebih dikenal lagi. Perahu kajang, ya sekarang diminati oleh pemerintah, terutama kabupaten, yaitu untuk perahu kajang yang ciri khas Ogan Komering Ilir. Ya. Filosofi untuk perahu kajang di sini sudah digambarkan. Ini bentuknya perahu kajang, saya juga tidak. Jadi perahu kajang inilah bentuknya perahu kajang yang berwarna ini motif yang baru, Bu ya. Ini motif yang baru dan yang ini motif yang lama. Karena berbeda. Ini 2014. Ini 2021. Kain tenun songket biduk perahu kajang merupakan salah satu kearifan lokal yang wajib dilestarikan dan menjadi kebanggaan warga Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di Desa Pematang Buluran ini masih terdapat puluhan perajin yang bertahan memproduksi kain tenun songket biduk perahu kajang. Salah satunya di rumah produksi songket milik Suhaimi. Perahu kajang itu betul Bu, khas perahu kajang itu khas memang perahu Oki istilahnya itu. Kalau dulu perahu kajang itu dipergunakan untuk transportasi perdagangan lah. Ya. Satu pasang songket itu kain dengan selendang 1 bulan. Kain tenun songket ini dijual dengan harga Rp1.300.000 hingga di atas Rp2.000.000, tergantung dengan jenis benang yang dipakai. Jenis benang yang kualitasnya terbilang tinggi adalah benang berlian dan sutra alam. Nah pemirsa, ternyata motif biduk perahu kajang ini adalah alat transportasi yang digunakan masyarakat pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah mungkin karena untuk mengingat namanya sejarah, akhirnya dibuatlah songket dengan motif biduk perahu kajang ini. Iya. Nah setelah dari Kabupaten Oki, kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk ke Kota Prabu Muli. Di mana Kota Prabu Muli ini sangat terkenal dengan olahan nanasnya. Namun untuk pemirsa di rumah yang ingin mengunjungi Kota Prabu Muli untuk mencari oleh-oleh dari Kota Prabu Muli ini bukan hanya olahan dari nanas saja, namun banyak sekali olahan-olahan makanan khas Prabu Muli lainnya. Seperti ada halnya itu ada keripik pisang. Nah, jadi masyarakat di sini mungkin kalau misalnya di Prabu Muli orang kan mikirnya kayak nanas terusnya apa nih yang baru. Akhirnya mereka membuat suatu ide, yaitu membuat keripik pisang yang bisa dijadikan oleh-oleh jika kita berkunjung ke Kota Prabu Muli. Bagaimana ya kira-kira proses pembuatan keripik pisang itu sendiri? Langsung saja ini dia untuk Anda. Di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, tidak hanya makanan ringan berbahan dasar nanas yang ditawarkan, tetapi juga beragam makanan ringan non-nanas pun pantas jadi oleh-oleh atau buah tangan. Keripik pisang berbagai rasa serta kacang bawang, produk rumahan yang dibuat Ernani, warga Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabu Muli Utara misalnya, dapat sebagai oleh-oleh. Saat disambangi di rumahnya, Ernani bercerita, produk makanan ringan buatannya baru berupa keripik pisang dan kacang bawang. Ada 3 rasa yang ditawarkan,
yakni rasa manis, asin, serta keripik pisang rasa coklat. Soal cita rasa, produksi rumahan warga Kelurahan Wonosari, Prabu Muli Utara ini tidak diragukan lagi. Usaha pembuatan keripik pisang dan kacang bawang yang dijalani Ernani dilakukan secara sederhana, baik untuk urusan produksi maupun dari segi pemasarannya. Dengan peralatan sederhana, Ernani dibantu suaminya mengolah pisang menjadi keripik pisang. Dengan kemandirian, mereka berdua menjalankan proses produksi pembuatan keripik, mulai dari mengiris pisang, menggoreng, hingga proses pengemasan. Dalam hal pemasaran, keripik pisang dan kacang bawang produksi Ernani juga dilakukan dengan cara sederhana. Memanfaatkan relasi anak dan kerabatnya, keripik pisang dan kacang bawang ini dipasarkan dan sudah beberapa kafe di Prabu Muli yang membantu menjual. Di samping itu, dari informasi mulut ke mulut, banyak pembeli yang datang langsung ke rumah Ernani yang sekaligus berfungsi sebagai tempat produksi. Memang dari awal kita belum biasa ngerjain itu bingung kan. Nah setelah ini coba-coba sedikit-sedikit kita pasarkan lewat pengenalan anak sama apa itu kerabat sama teman-temannya. Jadi alhamdulillah sedikit-sedikit ada kemajuan. Melihat geliat usaha keripik pisang dan kacang bawang dari warganya, Lurah Wonosari, Kecamatan Prabu Muli Utara sangat mendukung serta berupaya membantu memasarkannya. Produk yang baik dan potensial seperti keripik pisang dan kacang bawang produk warga Kelurahan Wonosari, Prabu Muli Utara ini tampaknya layak mendapatkan promosi. Alasannya selain membantu ketahanan UMKM dalam menjalankan usahanya, juga dapat menginspirasi dan memotivasi warga lainnya untuk kreatif dan inovatif. Wow, ternyata oleh-oleh khas Prabu Muli ini bukan hanya dari olahan nanas saja, namun juga banyak sekali varian-varian lainnya yang mungkin bisa dijadikan ide untuk pemirsa di rumah yang ingin membeli makanan khas kota Prabu Muli. Iya, nah jadi rasanya itu bukan cuma original saja, namun juga ada rasa asin, terus juga manis, coklat, jadi disesuaikan saja dengan selera dari masyarakat. Nah pemirsa, kami masih akan menyajikan beberapa informasi tentunya tentang daerah yang memiliki potensi yang ada di daerah Sumatera Selatan, namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Kampungku.
Baiklah pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Kampungku. Nah Iwan, ngomong-ngomong Iwan udah pernah belum nih melihat kawasan transmigrasi? Belum pernah nih Dela, emang di daerah Sumsel ini ada ya? Ada. Nih, biasanya nih daerah yang mempunyai kawasan transmigrasi ini condong lebih tertata dan juga lebih maju. Karena banyak sekali di sini itu masyarakat-masyarakatnya dapat mengolah pertanian Berinovasi dan ya juga tentunya. iya betul sekali dan juga menata pemukimannya. Iya, seperti yang ada di Kabupaten Muara Enim ini, masyarakatnya sangat kreatif sekali karena salah satu contohnya adalah memanfaatkan perkarangan rumah yang bisa dijadikan tempat untuk bertanam tanaman hidroponik. Jadi bukan hanya perkarangan rumah yang luas namun tidak bisa dimanfaatkan, tapi selain itu kalau bisa ditanami tanaman hidroponik tentunya biasanya diperjualbelikan ya. Nah, bagaimana kira-kira suasana daerah transmigrasi yang ada di Kabupaten Muara Enim? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Hijaunya hamparan tanaman sawit menandai desa ini. Sedikitnya 3 desa, yakni Desa Muara Harapan, Harapan Jaya, dan Sakajaya adalah perkampungan yang cukup makmur. Ketiga desa ini secara administratif masuk wilayah Kecamatan Kota Muara Enim. Berkunjung ke Desa Sakajaya yang berpenduduk sekitar 454 kepala keluarga atau 1.578 jiwa dengan luas wilayah lebih dari 1.000 meter persegi ini berbeda dengan desa lain. Terbentuknya kampung transmigrasi yang saat ini telah menjadi 3 desa. Pada awalnya merupakan daerah perkembangan program transmigrasi pemerintah di era Presiden RI Soeharto dengan komoditi utama perkebunan sawit dan karet. Kepala Desa Sakajaya Surat menceritakan kegigihan warganya yang berbuah manis, yaitu meningkatkan kemakmuran. Perkembangan desa merupakan bukti bahwa secara ekonomi desa transmigrasi ini cukup maju. Untuk komoditi atau penghasilan pokok warga Desa Sakajaya itu adalah petani pekebun, terutama kelapa sawit dan karet. Dan ada tambahan yaitu untuk ekonomi keluarga, yang jelas itu satu jadi pemanfaatan lahan pekarangan dan usaha-usaha lain termasuk UMKM yang ada di Desa Sakajaya. Surat menuturkan selain melakukan pekerjaan pokok, warga desa juga mengembangkan berbagai potensi seperti pemanfaatan lingkungan dan pekarangan rumah. Bertanam sayuran dengan cara hidroponik atau melalui median tanah merupakan nuansa lain dari desa ini. Di sudut lain, warga membuat kolam terpal di pekarangan rumah. Sementara kaum wanitanya membuat makanan seperti keripik ubi, tahu, dan penganan ringan lainnya. Ini melengkapi geliat ekonomi desa transmigrasi. Pertama kami mengutamakan untuk toga. Toga itu kan untuk obat keluarga. Jadi bisa untuk kebutuhan seandainya itu mendadak bisa kita gunakan. Yang di desa kami terutamakan itu. UMKM ya yang pengelolaan makanan itu keripik ubi, tempe, pisang itu sudah ada di kelompok masing-masing. Dalam memajukan desa, warga terus berinovasi mengembangkan produk-produk unggulan seperti pengembangan tanaman toga. Desa ini juga mencoba menghidupkan UMKM agar inovasi desa berupa produksi makanan ringan
seperti keripik ubi, tempe, dan pisang dapat terpasarkan dengan baik. Salah seorang tokoh masyarakat mengungkapkan di kampung transmigrasi ini juga menyampaikan harapannya agar kawasan ini menjadi kawasan agrowisata. Ya, kalau selama ini potensi terbesar di Sakajaya ini sebagai tokoh masyarakat adalah sepengetahuan saya adalah sawit, Pak ya. Nah, sawit ini posisi sekarang sedang diremajakan. Jadi memang selain sawit mungkin ada karet dan potensi-potensi yang lain gitu. Dikembangkan juga desa wisata gitu ya. Indikator keberhasilan desa Sakajaya ini juga bisa dilihat persentase penduduknya yang mengenyam bangku perguruan tinggi. Sekitar 20% mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kemajuan ekonomi tertaut erat dengan literasi masyarakat dan sumber daya manusia. Nah, selain memanfaatkan pekarangan rumah yang dijadikan tempat untuk menanam tanaman hidroponik, masyarakat di sini juga sangat kreatif. Seperti salah satu contohnya kaum wanita ini membuat keripik ubi yang pastinya bisa dijadikan oleh-oleh jika kita berkunjung ke Kabupaten Muara Enim ini. Setelah kita melihat berbagai macam kegiatan produktif dari masyarakat di kawasan transmigrasi Kabupaten Muara Enim ini, kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk berwisata ke Kabupaten Empat Lawang. Nah, Yohan, pernah dengar nggak salah satu alat untuk memasak? Lesung, pernah dengar nggak? Lesung pipit dengar ya? Kalau di sini itu lesung batu nih. Oh, lesung batu. Di mana di Kabupaten Empat Lawang ini ada suatu kawasan yaitu perdesaan. Nama desanya itu Lesung Batu. Mungkin di zaman dahulu di sini banyak sekali terdapat lesung batu ya, Yohan? Betul. Nah, karena aku dulu tuh pernah berkunjung ke Kabupaten Empat Lawang ya. Memang sungainya itu sangat bersih karena langsung dari mata air gunung. Dan di sana tentunya batu alamnya itu masih batu alam, batu alam asli. Itu ada beberapa yang bisa kita bawa pulang agar bisa kita jadikan untuk menumbuk gitu loh. Jadi makanya mungkin gara-gara ini disebut desa Lesung Batu. Nah, Yohan, ngomong-ngomong tentang alam, pasti ketika kita membayangkan pedesaan yang terbesit di benak kita itu sejuk, alami, asri. Nah, seperti halnya di desa Lesung Batu ini juga, di mana di sini itu alamnya sangat asri dan juga sangat sejuk ya, Yohan? Betul, di sini terdapat bendungan irigasi Ayek Lintang. Nah, Ayek itu kan artinya air ya, Ayek Lintang. Jadi masyarakat di sini untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang ini berkunjung ke bendungan Ayek Lintang karena selain menyajikan air yang jernih tentunya, di sini juga terdapat di sekitaran Ayek Lintang ini ada kebun kopi dan jagung yang tentunya tempatnya nggak kalah cantik. Dibanding kita penasaran bagaimana kira-kira suasana bendungan Ayek Lintang ini, langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Berkunjung ke Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, akan membawa suasana tenang dan penuh kegembiraan. Bendungan Irigasi Agung Lubuk Genting, sungguh sebuah panorama yang menyejukkan hati. Bendungan Irigasi Agung Lubuk Genting yang menjadi wahana berkumpul bagi warga Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang. Jernihnya air bendungan irigasi Ayek Lintang tersebut berasal dari mata air Gunung Dempo Pagar Alam. Meski masih dalam proses pengerjaan pemasangan brondong pintu air bendungan bawah Selebang, warga tetap antusias datang beramai-ramai, sekedar untuk menghabiskan waktu bersantai, berselfie, hingga berenang. Destinasi wisata ini memang baru, tapi sebenarnya bendungan itu adalah bendungan yang lama karena diperbarui lagi, jadi menarik perhatian masyarakat untuk berdatangan ke sana untuk berkunjung.
berliburan atau bahkan ngabuburit di bulan puasa ini. Dan tempatnya memang sangat asri dan juga airnya jernih. Harapan kedepannya semoga tetap terjaga ya bendungan di sana dan tidak ada pencemaran di sana agar nantinya masyarakat bisa berlibur di sana. Di bendungan ini, kita dapat menyaksikan pemandangan yang asri dan alami. Kebun kopi dan kebun jagung di sekitar bendungan menambah keindahan objek wisata ini. Air yang jernih yang mengalir dari mata air Gunung Dempo Ayak Lintang dan udara dingin serta segar membuat objek ini layak untuk dikunjungi. Dengan nuansa tersebut, diharapkan masyarakat sekitar yang berkunjung dapat menjaga alam yang masih asri itu dan tidak membuang sampah sembarangan sehingga dapat dinikmati bersama-sama. Nah, ternyata wisata Ayak Lintang ini dapat menjadi salah satu alternatif masyarakat sekitar untuk menghabiskan waktu sambil menunggu buka puasa. Betul. Nah pemirsa, kami masih akan menyajikan beberapa informasi tentang daerah yang tentunya memiliki potensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Kampung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, selanjutnya kita akan berkunjung ke Kabupaten Pali. Di sini terdapat sentra padi organik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang organik ini tentunya lebih aman dibanding dengan tanaman yang ditanam dengan menggunakan bahan kimia. Iya, di era yang semakin maju ini tidak heran lagi jika banyak sekali perkembangan yang terjadi. Tidak terkecuali untuk sistem bertani. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali ini, di mana masyarakat Kecamatan Talang Ubi ini menanam padi dengan cara organik seperti yang Yohan bilang tadi. Tentunya padi yang dihasilkan lebih sehat dan juga lebih bagus ya Yohan? Betul. Nah, Bani penasaran bagaimana sih kira-kira padi yang ditanam secara organik dengan padi yang ditanam mungkin menggunakan bahan kimia, apakah berbeda ya? Langsung saja nih dia liputannya untuk Anda. Beginilah keseharian warga Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Mayoritas warganya menjalani kesibukan bertani padi. Aktivitas warga hampir dihabiskan di lahan sawah, mulai dari perawatan dan memanen hasil. Tidak hanya laki-laki, tapi kaum ibu ini juga memiliki andil besar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Petani di Pali ini juga semakin sadar pentingnya arti kesehatan. Karena apa yang akan dikonsumsi erat kaitannya dengan kesehatan. Maka tidak heran petani banyak beralih menanam padi dengan menggunakan pola budidaya padi sri atau organik. Keunggulan budidaya ini dapat meningkatkan produktivitas padi sebesar 50%. Bahkan di beberapa tempat mencapai lebih dari 100%. Organik sudah pasti tidak menggunakan bahan kimia. Semua penunjang pertanian berupa pupuk dan desinfektannya berasal dari alam. Soalnya anak panen lebih cepat dan lagi anak lebih banyak, Pak. Sehat tadinya. Anakannya banyak.
Ini kan kita kemarin tanam satu, ternyata ini lebih unggul daripada yang tanam ini yang biasa nih, yang tanam mabuk istilahnya kan. Tapi yang tanam satu panen lebih cepat, itu anak banyak. Ternyata hasilnya ini lebih bagus, dia tahan hama. Dengan serangan orang ini nggak apa-apa dia. Dan lagi dengan cuaca dia cocok lah dengan tanah kita yang kemarin masih kadar besinya masih tinggi kan. Ternyata tanam ini dia lebih unggul daripada padi jenis Migongga. Keunggulan menanam padi dengan cara organik adalah panen lebih cepat dan jarak tanam bisa dilakukan lebih banyak. Ketahanan padi organik terhadap hama juga lebih unggul karena tidak terlalu berpengaruh pada tanaman dan panen padi. Para petani juga pupuk yang digunakan dengan metode tanam organik berasal dari lingkungan sekitar, seperti tanaman atau tumbuhan dan kotoran hewan yang digabung dan difermentasi. Apri Rudianto, seorang petani padi organik, merasakan keuntungan lebih banyak dibandingkan cara konvensional. Baru dijalankan musim ini Pak, 3 bulan. Keunggulannya ada Pak, penghasilan lebih meningkat dan padi pun sehat kelihatannya. Lebih hematnya Pak, 1 jutaan Pak pakai organik timbang kita pakai kimia. Kimia kemarin kalau kita mupuk dalam 1 hektar itu 3 pikul Pak, sekitar 1 jutaan Pak. Enggak, organik kan kita bisa cari Pak, kotoran hewan, mana sampah-sampah yang di sekitar kita buat kompos. Dan kita membuat untuk penghancurnya buat mol nasi Pak. Kalau dia pakai kimia Pak, paling enggak 1 hektarnya cuma 2,5 ton. Dan ini organik bisa mencapai 7,5 ton per hektarnya. Inovasi warga dalam budidaya padi ini setidaknya akan memberikan keuntungan, bukan hanya bagi petani namun masyarakat yang mengonsumsi beras organik. Mengonsumsi beras organik menjadikan salah satu pilihan terbaik untuk mempertahankan pola hidup sehat. Mungkin secara sekilas fisik dari padi organik dan padi non-organik ini tidak ada bedanya. Namun dalam segi kesehatan dan juga manfaat, pastinya padi organik ini bakal lebih sehat untuk tubuh kita. Iya, makanya nggak heran ya kalau misalnya orang-orang di zaman dahulu, kakek nenek kita itu walaupun udah tua tapi tetap kuat karena makanannya yang diasup itu juga pastinya bergizi dan tanpa bahan kimia. Nah, selanjutnya Yawan, kita masih akan membahas tumbuh-tumbuhan, namun ini tumbuhan jamur. Nah, jamur ini terkenal sekali sekarang menjadi salah satu alternatif vegetarian sebagai pengganti daging. Iya, karena jamur sendiri ini dimodifikasi, bukan cuma kayak jamur terus digoreng biasa, enggak ya. Jadi ada yang dibuat keripik, terus juga kalau favorit aku itu jamur goreng tepung, itu enak banget ya. Jamur crispy ya, Yohan. Nah, seperti yang ada di daerah Sukarame, di mana masyarakat Sukarame ini membudidayakan jamur tiram ini sebagai salah satu mata pencarian yang mungkin bisa dijadikan alternatif pemirsa di rumah juga untuk menu buka puasanya nih, jamur tiram crispy. Dan juga ini bisa dijadikan apa ya, sumber pemasukan juga karena untuk menanam jamur pun itu tidak sulit ya. Nah, langsung saja kita lihat, ini dia budidaya jamur di daerah Sukarame, Palembang. Inilah aktivitas warga di Jalan Sukarela, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang. Meski berada di Kota Palembang, warga melirik usaha budidaya jamur tiram. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah, budidaya jamur tiram ini dapat menambah penghasilan keluarga. Narto misalnya mengembangkan bisnis jamur rumahan karena jamur ini semakin populer.
Apalagi jamur tiram ini makin banyak disukai karena dapat diolah dengan beragam makanan. Selain mudah dalam proses pengolahannya, membudidayakan jamur tiram sangat menguntungkan. Ribuan baklok jamur terhampar di luas lahan sekitar 200 meter persegi. Dapat menghasilkan 80 hingga 100 kg sekali panen per 2 bulan sekali. Yang dari botol itu, nah. Investasi murah dengan hasil yang menjanjikan membuat jamur tiram dijadikan lahan bisnis utama. Para pelaku budidaya pun tidak perlu repot membuat bibit sendiri, karena saat ini bibit jamur tiram sudah dikemas dalam bentuk backlog. Awalnya kita pakai serbuk gergaji. Serbuk gergaji dicampur dengan kapur dolomit, dicampur dengan tepung jagung, sama dedek. Perbandingan kalau dedeknya 10 kilo, serbuk gergajinya 100 kilo. Kapurnya 2 kilo dan jagungnya mungkin 5 kilo tepung jagungnya. Untuk perbandingan. Sudah itu kita aduk, ada mesin pengaduk. Sudah itu kita fermentasi 1 hari semalam. Sudah itu kita bungkusi. Nah, sudah dibungkusi nanti ini kita kukus. Dikukus di drum untuk sekali ngukus 300 backlog ini. Untuk pengukusan ini sekitar 8 jam sampai 10 jam. Jamur tiram cukup menjanjikan karena dapat diolah menjadi berbagai macam olahan makanan. Seperti jamur crispy dan tumis jamur. Makanan ini sangat disukai para vegetarian. Oleh karena itu, tak jarang masyarakat membudidayakan jamur tiram ini karena banyak peminatnya. Karena jadi 2 hari sekali kita ambil sekitar 6 kiloan. Sekitar 6 kilo? Iya, 2 hari sekali. Karena kita pemakaian kan paling sedikit 2 kilo sehari, kadang kan 3 kilo. Itu konsumsi sendiri, kita kan karena bekerja di rumah makan vegetarian. Ya karena kualitasnya bagus kan, kering daripada di pasar kan mungkin ambilnya mulai udah 2 harian gitu kan mungkin kan. Kalau di sini fresh maksud. Iya. Dan mungkin lebih murah ya? Ya harganya lebih murah. Satu kali periode budidaya jamur tiram memakan waktu kurang lebih 120 hari. Pembuatan backlog setidaknya butuh 7 hari. Inkubasi 30 hari dan 80 hari masa tumbuhnya jamur. Dalam waktu 4 bulan, setiap backlog dapat dipanen antara 4 hingga 5 kali. Dengan menekuni usaha ini, setidaknya pembudidaya dapat meraup keuntungan, bahkan mampu meraih omset 15 juta rupiah per sekali panen. Kasih Pak ya. Liputan mengenai jamur tiram dari Sukarami tadi menjadi penutup dan juga akhir dari edisi Kampungku pada hari ini. Iya, dan juga kami ingatkan untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan juga selama bulan Ramadan, Kampungku ini tayang lebih awal ya, karena biasanya itu pukul 17 waktu Indonesia Barat, namun ini lebih cepat menjadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih pemirsa di rumah telah setia bersama kami dalam program Kampungku. Sampai berjumpa di edisi Kampungku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.